Akhirnya mesin sudah bisa hidup. Dengan tergesa-gesa Julnadi mengeber motornya dengan kecepatan tinggi. Hampir saja ia terkena lemparan belulang yang direnggut paksa sosok itu dari deretan tulang iga. Sepanjang perjalanan Julnadi tak henti-hentinya merapalkan doa disertai sumpah serapah. Tapi naas, motor tidak terkendali dengan baik, sehingga motor menggelinjang saat melintas gundukan polisi tidur. Julnadi terpeleset hingga tersungkur ke aliran got. Kepalanya terbentur bodi motor, lalu ia tak sadarkan diri. Saat tersadar, ia sudah berada di rumah seseorang yang belum ia kenal. Aduh, di mana ini? Gumamnya. Kamu sudah sadar rupanya? Seorang pria yang tampak sepuh mendekati Julnadi, tangannya membawa botol berisi cairan seperti minyak urut. Maaf, saya di mana ya? Tanyanya sembari memegang kepalanya yang terasa nyeri. Tenang saja, kamu lagi di rumah saya, kata orang itu. Mendekat, duduk di salah satu sofa sementara Julnadi terbaring di sofa panjang. Kamu tadi dibawa orang-orang ke sini, katanya nemuin kamu di got depan itu. Julnadi teringat kalau ia barusan mengalami kecelakaan akibat melihat setan. Kepalanya sangat nyeri, sedangkan persendiannya terasa copot. Dia berusaha duduk namun belum bisa. Udah, kamu gak usah banyak gerak dulu. Badanmu masih belum pulih, tutur orang tua itu bijak. Aduh, iya pak, badanku terasa sakit semua gara-gara... Julnadi tidak melanjutkan bicaranya. Gara-gara apa? Oh, gak apa-apa pak, cuma buru-buru tadi jadinya jatuh. Gitu ya, sini biar saya urut lagi badanmu itu. Iya pak, makasih udah nolong saya. Pak tua itu lalu memijit-mijit kepala Julnadi dengan tangan yang sudah diolesi minyak urut. Kemudian menyuruh membuka baju untuk mengurut punggungnya. Julnadi mengerang setiap kali telapak tangan orang itu menyentuh bagian yang terasa sakit. Julnadi teringat akan rumah kos, pekerjaan, dan lainnya. Dia pun mengirim pesan via ponsel kepada temannya bahwa ia tidak bertugas untuk sementara waktu karena tubuhnya masih terasa sakit. Dia meminta izin pada pemilik rumah untuk menginap. Orang tua itu pun mengizinkan. Hari-hari berikutnya, aku jarang keluar rumah kos, terutama waktu malam. Soal kerjaan, aku sudah minta izin pada Pak Surya setiap kali ingin libur. Beruntung, beliau selalu mengizinkan. Semua itu karena rasa percayanya pada aku. Aku sudah dianggap orang terdekatnya. Selain dianggap baik, kerjaku juga cukup memuaskan. Aku diberi gaji harian, jadi tidak mengapa kalau aku minta libur. Warga sekitar dibuat gempar kembali, berawal dari cerita viral yang beredar di jejaring media sosial tentang seorang sopir taksi online yang ditemukan tak bernyawa di dalam mobilnya. Ciri lukanya sama dengan kasus penjaga bakpao yang tewas tempo lalu. Bedanya ada saksi mata yang melihat kejadian itu secara langsung. Menurut saksi, mobil itu menabrak sebuah pohon besar. Lalu terdengar pekik ketakutan dari dalamnya. Pekikan berangsur lenyap seiring dengan suara gaduh di dalam mobil. Setelah beberapa saat, pintu bagian penumpang terdobrak keras. Dari dalamnya keluar sosok kerangka utuh seorang manusia. Makhluk itu melayang ke udara disertai darah yang berceceran di permukaan aspal. Petugas keamanan lagi-lagi merasa merinding karena menemukan kasus seperti dulu. Buat dugaan semua orang, supir taksi online itu sedang mengantar seorang penumpang sebelum ia tewas. Usai diperiksa, memang ada bekas gigitan di betisnya. Diduga ia tewas karena kehabisan darah. Masih kuingat cerita Julnadi semalam. Dia juga mengiyakan kalau tempat itu sama seperti yang ia alami kemarin. Bukan hanya di media sosial, bahkan kasus ini sudah masuk Tribun Kota dan media cetak lainnya dengan judul berita yang ditulis tebal, Teror Hantu Tengkorak. Menanggapi adanya berita tersebut,
Warga kota, khususnya warga sekitar TKP, menjadi was-was dengan adanya kemungkinan terjadi lagi kasus serupa. Apalagi saat melewati pohon besar tersebut, tidak ada yang bernyali pulang larut malam. Kalaupun terpaksa, maka harus ada satu atau beberapa pendamping selama perjalanan. Seusai adanya himbauan darurat, malah banyak orang dari berbagai penjuru daerah dalam ataupun luar kota yang mendatangi pohon angker tersebut. Mereka datang hanya untuk menguji nyali. Beberapa yang mengklaim sebagai orang pintar ataupun pemuka agama berusaha untuk menetralisir tempat itu. Tapi semua berakhir tragis. Bahkan bukannya terusir, malah mereka sendiri yang jadi korban keganasan hantu tersebut. Sejak saat itu, jalan tersebut ditutup sementara oleh petugas demi menghindari kemunculan korban baru. Imran, kamu ngerasa ada yang aneh nggak tentang kasus ini? Tanya Juladi suatu malam. Jangan keras-keras. Aneh gimana maksudnya? Gini loh, si setan itu kan tempatnya di pohon itu ya. Terus suaranya terpotong, matanya melirik ke segala arah. Terus yang datang ke sini kemarin itu siapa? Ya nggak tahu. Mungkin saudara dia atau pacarnya atau apalah. Hehehe. Aku memang sudah mengisahkan semua padanya. Gila kau. Katanya jangan keras-keras. Didatangi baru tahu loh. Aku berhenti tertawa. Cukup ngeri juga jika terbayang kejadian itu. Sementara kuli bangunan yang juga menjadi korban penampakan, dia membisu di pojokan kamar. Kamar Junadi memang kunilai cukup strategis untuk berkumpul atau membicarakan hal apapun. Gimana kalau kita selidiki? Wah beneran udah gila kawan satu ini. Protesnya dengan pandangan mengarah ke Bang Topan, si kuli bangunan, yang ia lihat hanya terkekeh. Kita coba aja, siapa tahu kita dapat jawaban. Kali ini wajahku cukup serius. Junadi menggeleng, tangannya memberi isyarat penolakan. No, jangan cari penyakit, aku nggak ikut-ikutan. Hahaha, percaya banget sih sama aku. Aku juga takut kali, beberku. Entah ini serius atau hanya candaan, yang pasti aku memang sangat penasaran. Sudah waktunya untuk istirahat. Aku pamit pada Junadi, Bang Topan juga ikut pamit. Tinggal dia sendirian di kamar. Aku berjalan menuju kamar. Aku teringat candaan Junadi barusan. Bagaimana kalau makhluk itu datang lagi? Sungguh aku tak bisa membayangkan. Segera aku mengunci pintu rapat-rapat sebelum tidur. Tiba-tiba aku terkesiap saat pintu kamar diketuk. Hatiku deg-degan tak menentu. Ketukan itu kembali berbunyi. Dengan langkah berat, ku buka pintu. Tidak ada apapun, hanya angin malam yang menyapa kulitku. Betapa takutnya aku hingga perutku terasa mulas seperti ingin buang air. Terdengar suara menirukan serigala di sebelah pot bunga raksasa di depan kamar. Woi, siapa itu? Jangan macam-macam ya, bentakku. Cie, takut. Hahaha. Dari balik pot muncul seorang yang kenal. Sompret. Kakiku menendang udara sedikit emosi karena dikerjai Julnadi. Hahaha, gayamu yang mau selidiki, baru digituin aja udah takut. Selorohnya. Nih, chargermu ketinggalan. Julnadi menyerahkan charger milikku yang tertinggal. Ah, berisik kau, tidur sana, usirku. Julnadi kembali ke kamarnya dengan masih tertawa tanpa henti. Aku menutup pintu kamar setelah ia raib dari pandangan. Lihat saja nanti batinku. Sabtu malam, aku meraih ponselku untuk menghubungi Marina, teman kuliahku.
Sejak dia singgah di kedai bersama orang tuanya waktu itu, aku mulai memberanikan diri lebih dekat dengannya. Tapi belum terlalu jauh. Aku ragu apakah dia menyukaiku atau tidak. Satu hal yang jadi kendala, yaitu kedua orang tuanya. Dia terlahir dari keluarga yang kaya raya, sedangkan aku, uang bayar kos aja kadang masih nyicil. Betapa rumitnya perasaan ini. Jariku menekan tombol-tombol huruf di ponsel, berusaha mengirim satu atau beberapa pesan padanya melalui aplikasi hijau. Tapi ibu jari terasa kaku dan berat untuk menekan tombol kirim. Aku benar-benar sangat ragu. Hati bermain pilihan antara kirim atau tidak. Dengan mengumpulkan keberanian, akhirnya pesan pun terkirim. Hai Marina, pesan terkirim. 5 menit aku bolak-balik mengecek ponsel. Apakah sudah ada balasan atau belum? Saat kembali mengecek, pesan sudah centang biru. Ting, suara notifikasi terdengar. Hai juga. Balasnya membuat hatiku riang. Aku pun melanjutkan aksinya. Gimana kabarnya, Rin? Kabar baik, kamu sendiri? Balasnya lagi. Lagi meriang nih, aku mulai memancing. Jadi kamu lagi sakit? Lekas sembuh ya, tulisnya. Aku pun menabuh jidat sambil tertawa sendiri. Kenapa jadi begini? Gagal dong. Gak peka atau gimana ya batinku. Iya, makasih ya atas doanya. Pesan sudah terkirim. Aku tak mau lagi berlama-lama. Aku merasa kali ini boleh gagal, tapi suatu saat nanti akan kucoba lagi. Dan pukul 9 malam, karena tak ada aktivitas, aku main ke kamar Julnadi yang merupakan markas tempat kami berkumpul. Pintu kamarnya masih terbuka lebar kalau belum larut malam. Aku menjumpai Julnadi dan Bang Topan sedang serius membicarakan sesuatu. Karena penasaran, aku langsung saja menyelonong ke dalam. Lagi ngobrol apaan nih? Tanya aku santai, lalu ikut duduk di lantai sembari menyalakan sebatang rokok. Sini, aku bisikin. Tangan Julnadi memberi kode untuk mendekatkan telingaku. Aku pun menurut. Apa? Kalian yakin? Aku terkejut. Padahal aku kemarin cuma bercanda loh. Iya Imran. Awalnya kami pun gak akan kepikiran berbuat senekat ini. Tapi kami juga mau buktikan seperti yang kamu bilang kemarin. Aku menghela nafas panjang. Ini sungguh di luar dugaan. Kedua temanku itu juga berencana untuk menguak misteri teror hantu tengkorak ini. Dari mimik wajah mereka tampaknya bukan main-main. Dentuman musik menggema di udara saat sore itu. Sekitar pukul 4:30 di lapangan sempurna tak jauh dari sebuah mall besar di kota ini, Kota Pekanbaru. Performa artis ibu kota yang menyanyikan beberapa tembang populer begitu ambisius penonton yang membludak. Apalagi saat artis membawakan lagu Sunset di Tanah Anarki. Masa begitu larut menikmati lagu demi lagu sambil ikut bernyanyi dan merekam dengan kamera ponsel dan alat perekam lainnya. Imran, pulang yuk, udah mau maghrib nih, seru Julnadi di dekat telingaku. Mungkin aku takut tidak mendengar sebab kerasnya suara musik. Bentar lagi kenapa sih? Nanggung banget, tolakku. Julnadi menarik lenganku. Udahlah, ayo. Iya ya. Kami pun meninggalkan lapangan hendak menuju tempat parkir. Sebelum sampai parkiran, pandanganku tertuju pada seorang gadis cantik yang sedang duduk mantri di kantin dadakan di sekitar lapangan. Orang itu adalah Marina, gadis impianku. Juga bisa jadi impian setiap laki-laki. Dia mengenakan kemeja longgar berlengan panjang, balutan jilbab biru terhias menutupi rambut hingga dadanya. Dia sedang duduk sendirian. Mau kemana woi? Teriak Julnadi saat melihatku tidak jadi ke parkiran. Kuarahkan kedua tanganku menghadapnya, meminta supaya dia menunggu. Aku berlari kecil menuju di mana Marina berada. Sesekali aku menoleh ke belakang, takut Julnadi meninggalkanku. Sampai tujuan, ku sapa dia. Hai,
kok sendirian? Aku mengambil kursi plastik lalu duduk di dekatnya. Imran, lagi nonton juga ya? Iya, berdua sama temen. Di mana temennya? Kok nggak diajak? Itu lagi di parkiran. Jariku menunjuk keberadaan Junadi. Oh, sahutnya singkat. Aku pun membisu. Entah apa yang ingin ku sampaikan, rangkaian kata yang jauh-jauh waktu ku persiapkan mendadak hilang. Padahal bukan apa-apa, hanya ingin mengenalnya lebih dalam. Kamu sendirian aja? Ucapku kemudian. Enggak kok, sama teman-teman juga. Mereka lagi nonton tuh. Ya karena lapar, aku kesini deh. Paparnya. Rin, aku mau mampir ke tempatmu boleh kan? Ucapku. Akhirnya keluar juga kalimat itu. Aku memang ingin berkunjung ke tokonya. Hanya bermain-main atau belanja pakaian bila perlu. Di usia semuda itu, dia sudah diwarisi toko pakaian oleh orang tuanya yang kaya raya. Boleh dong, mampir aja, ucapnya sambil memamerkan senyum yang menggoda iman. Hehehe, makasih ya. Nanti malam bisa kan? Bisa kok, jawabnya. Oke deh, kalau gitu aku pamit ya. Aku beranjak, setelah beberapa langkah aku menoleh lagi untuk melambaikan tangan. Tidak kuduga, dia pun membalas melambai. Walaupun pelan, tapi mampu membuatku bahagia. Aku pun menuju parkiran, menemui Junadi. Dia hanya geleng-geleng kepala melihatku masih terus tersenyum. Lalu aku mengajaknya untuk pulang. Tadi itu siapa? Cantik banget. Tanya dia saat di perjalanan tetap fokus menyetir. Ada deh, mau tahu aja. Gitulah, punya cewek gak bilang-bilang, protesnya. Hahaha, apaan sih? Dia cuma teman kuliah. Oh, kenalin sama aku dong, pintanya. Enak aja, kenalan sendiri sana. Hahaha. Payah kau. Junadi menarik gas motornya membuatku sedikit terlonjak. Aku memohon untuk mempelan laju. Dia hanya tertawa nyaring. Kami sampai rumah kos saat tepat azan maghrib. Segera aku bersuci untuk menunaikan kewajiban. Aku tidak berniat kerja lagi saat itu. Entah sudah berapa kali aku meminta libur, sementara dompetku sudah menipis. Tepat jam 8 malam, aku sudah berdandan rapi. Tujuanku cuma satu, ke toko milik Marina. Aku memutuskan untuk jalan kaki saja, karena jarak tempuh tidak terlalu jauh. Hanya beberapa ratus meter saja dari kos. Aku sudah diberitahu alamatnya jauh-jauh hari. Kondisi toko yang ramai menciutkan nyaliku. Tak ingin membuang waktu, segera aku menghubunginya via ponsel. Setelah pesan terkirim, dia keluar dari tokonya. Tangannya melambai, mengundangku untuk masuk saja. Ada beberapa bangku panjang berbahan besi yang memang disediakan untuk para tamu terletak di pojokan teras. Aku menuju bangku. Marina mempersilahkan untuk duduk, sedangkan dia sudah terlebih dahulu berada di atas bangku itu. Dengan perasaan malu-malu, aku mengiyakan. Marina terlihat masih mengenakan pakaian yang sama saat menonton konser, tapi itu tidak mengurangi kecantikan dirinya. Kalau dilihat sekilas, dia mirip Alisa Subandono, artis tanah air. Sungguh, membuat siapapun yang melihatnya pasti berdecak kagum. Malam terus merangkak. Para pelanggan masih silih berganti mendatangi toko ini. Mungkin kalau dinilai, toko inilah yang paling ramai di antara yang lain di sekitarnya. Sementara beberapa pasang mata sejak tadi memperhatikan keberadaanku bersamanya. Aku menyadari itu. Mungkin mereka heran. Bagaimana mungkin seorang dengan wajah tak santai bisa berkata dengan seorang mbak bidadari? Orang bilang wajahku mirip pemeran Takia Genji, aktor dari negeri Sakura. Walaupun tidak mirip-mirip amat, karena aku berpostur sedang. Hal itu kadang membuatku geli, apalagi detik ini bersama Marina. Sungguh suatu pemandangan yang kurang serasi. Kamu hebat ya Rin, di usia muda begini udah sukses, ujiku pada Marina. Ini bukan apa-apa, ini semua dari orang tuaku. Aku cuma nerusin aja kok. Oh, tapi sama aja kok.
Kamu udah berhasil membuat toko ini jadi besar. Tanganku bergerak-gerak mengiringi ucapanku sedari tadi. Iya, makasih atas pujiannya. Kami mengobrol hingga menjelang larut malam. Dari semua ceritanya aku jadi tahu semua rahasia suksesnya. Semua itu tak terlepas dari kerja keras orang tuanya, terutama ayahnya. Marina juga turut menceritakan segala aktivitas mereka di rumah, mulai dari bangun pagi hingga malam. Ada pula aktivitas yang kurang dimengerti oleh Marina, yaitu adalah ayahnya yang kerap memasuki sebuah kamar pribadi yang tidak ada seorang pun boleh memasukinya. Ayahnya sangat murka jika ada anggota keluarganya yang dekat-dekat dengan ruangan itu. Sebagai anak yang berbakti, Marina tidak berpikiran macam-macam tentangnya. Dia hanya menurut saja. Tepat jam 11 malam, aku kembali pulang, berjalan menyusuri gang demi gang menuju rumah kos. Penerangan yang kurang memadai tidak menyurutkan langkahku, karena sudah terbiasa hingga di sudut sebuah kios tiba-tiba bulu kuduku meremang. Kios 2 pintu itu memang sangat gelap di sekelilingnya. Tidak ada pencahayaan sama sekali. Menurut warga sekitar, tempat itu memang sudah lama tak ditempati. Penghuninya menghilang 4 tahun yang lalu. Untung tak dapat diraih, malang tak dapat ditolak. Dalam perasaan takutku, samar-samar kulihat kepulan asap tipis melintas di depan kios. Perlahan-lahan, asap itu membentuk sosok yang bisa membuat siapa saja akan jantungan mendadak. Sosok kerangka utuh, berdiri beberapa meter di hadapanku. Sedangkan tangannya memegang seekor kucing berwarna hitam yang ia jinjing ekornya. Hewan itu tampak mengeong tanpa henti. Secepat kilat, ia mengarahkan tangan ke bagian mulutnya, menggigit kucing itu pada kaki bagian belakang. Darah segar mengucur seiring dengan lengkingan suara kucing yang malang itu. Kepalanya yang tinggal berbentuk tulang itu mendongak ke atas langit, menggeram lirih, menyampaikan sejumlah pesan pada sang malam yang penuh misteri. Dengan kepala yang masih mengarah ke atas, tiba-tiba ia melemparkan bangkai kucing yang ia pegang, sehingga kucing naas itu teronggok tepat di depan kakiku.